Salam, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan renungan berjudul Bekerjalah, aku menyertaimu. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu. Hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 5. Hal ini terkait dengan pembangunan kembali Bait Allah. Bait Allah sebelumnya hancur saat Yehuda ditaklukkan Nebukadnezar dan rakyatnya ditawan ke Babilonia. Setelah 70 tahun pembuangan, bangsa ini kembali ke Israel. Mulai membangun Bait Allah atas perintah Raja Kores, Esra 1 ayat 2, tapi sempat dihentikan oleh Raja Artasasta, Esra 4 ayat 21, lalu diizinkan kembali Raja Darius, Esra 6 ayat 7. Sebelum Raja Darius mengizinkan melanjutkan pembangunan Bait Allah, Nabi Hagai dan Zakaria menubuatkannya, Esra 5 ayat 1. Nubuat ini disampaikan kepada Bupati Yehuda, Jerubabel bin Shealtiel, cucu Raja Yoyakim, kepada Imam besar Yosua bin Yosadak, dan kepada segenap rakyat untuk melaksanakan pembangunan kembali Bait Allah. Manusia adalah Bait Allah yang runtuh. Apa kaitan antara pembangunan Bait Allah di zaman Perjanjian Lama dengan keadaan saat ini? Pada awalnya manusia adalah Bait Allah, tempat berdiamnya Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 bagian A. Namun akibat dosa, Bait Allah dalam diri manusia hancur menjadi Bait Allah yang runtuh. Manusia kehilangan kemuliaan Allah dan mengalami kebinasan tubuh dan jiwa. Manusia menderita selama hidupnya. Tanpa pertolongan Allah, manusia tidak sanggup membangun kembali Bait Allahnya. Karena belas kasih Allah pada manusia, maka Dia datang ke dunia dalam diri Yesus untuk menjadi juru selamat dan penebus manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Yesus datang menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa demi memperdamaikan Allah dengan manusia. Dia membangun kembali Bait Allah dalam diri manusia agar dapat kembali bersekutu dan mempersembahkan mezbah doa bagi Allah, agar manusia terbebas dari penghukuman kekal untuk menerima sukacita besar di sorga. Yang pertama harus kita lakukan adalah bangunlah Bait Allah kembali dalam diri kita yang telah runtuh. Sebagaimana dalam pembangunan Bait Allah dimulai dengan membangun mezbah, Esra 3 ayat 1-3. Kita pun harus membangun mezbah doa dan penyembahan pribadi maupun keluarga, supaya naiklah asap harum ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Namun pembangunan Bait Allah tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, namun kita pun harus bekerja untuk membangun Bait Allah orang lain. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yohanes 6 ayat 27. Apakah pekerjaan yang dikehendaki Allah? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 29. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah menyampaikan berita agar diri kita dan orang lain mempercayai Yesus yang berasal dari Allah. Kita semua, baik Jerubabel, yaitu tokoh Kristen, Yosua bin Yosadak, yaitu para hamba Tuhan, dan seluruh rakyat, yaitu para jemaat Tuhan, harus berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan penginjilan. Jangan ada yang berpangku tangan. Bekerja bersama memberitakan Injil dan pengajaran Kristus untuk membangun kembali Bait Allah dalam diri manusia dan memperluas kerajaan Allah. Dia selalu menyertai kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Yesus telah lahir ke dunia menjadi juru selamat dan penebus kita.
Dia ingin membangun kembali bait Allah dalam diri kita dan juga orang lain, agar kita semua tidak lagi ditawan oleh dosa, tapi terbebas dari hukuman kekal untuk menerima sukacita besar di sorga. Apakah kita akan tetap hidup dalam bait Allah yang runtuh dalam diri kita? Bangkitlah, kuatkanlah hatimu, bangun kembali bait Allah dalam dirimu. Dirikan mezbah hatimu dan naikkan doa dan penyembahan pada Allah, disertai ucapan syukur atas kasih karunia-Nya. Amin.